Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, Injil hari ini adalah Injil yang sangat indah, yang kita alami sebagai realitas dalam hidup sehari-hari. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema keserakahan. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat pentingnya uang dalam hidup kita. Kedua, saya mau mengajak Anda melihat bagaimana uang bersama Tuhan itu bisa jadi berkat, tapi uang tanpa Tuhan menjadi kutuk. Pentingnya uang tanpa Tuhan jadi kutuk, uang dengan Tuhan jadi berkat. Tentu kita sadar, kita tahu dalam hidup kita sehari-hari, segala sesuatu itu kita beli dengan uang. Kita perlu uang untuk kehidupan kita sehari-hari. Mau makan, perlu uang. Mau kirim anak sekolah, perlu uang. Mau beli obat, perlu uang. Mau ke rumah sakit, perlu uang. Mau beli baju, perlu uang. Berbagai hal dalam hidup kita sehari-hari kita penuhi saat kita ada uang. Jadi uang adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita sehari-hari. Apakah uang ini menjadi sumber dosa? Apakah uang ini jelek atau netral atau baik? Tentu uang ini tidak jelek. Tidak pernah dikatakan dalam kitab suci bahwa uang adalah akar dari segala dosa. Nggak pernah dikatakan. Jadi uang itu tidak jelek.
Bahkan bukan hanya netral. Kalau netral kan artinya kan ya bisa jadi baik, bisa jadi jelek, tergantung yang pegang. Bukan tergantung yang pegang, karena uang itu sendiri baik adanya. Uang ini menjadi pengganti dari berbagai komoditas, berbagai hal yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Makanya apa-apa dibeli dengan uang. Nah, tapi uang harus digunakan dengan baik. Uang tanpa Tuhan bisa-bisa menjadi kutuk. Nah, bagaimana uang tanpa Tuhan ini? Uang tanpa Tuhan, seperti dikatakan dalam bacaan kedua, keserakahan itu sama dengan menyembah berhala. Keserakahan sama dengan menyembah berhala. Saat kita serakah, uang menjadi nomor satu dalam hidup kita. Padahal yang harusnya jadi nomor satu itu bukan uang, tapi Tuhan. Bagaimana kalau orang ini mendewakan uang? Segala-galanya soal uang. Manusia jadi serakah. Uang jadi segala-galanya. Bahkan uang bisa merusak persaudaraan. Kita tahu bahwa persaudaraan adalah hal yang sangat indah. Tadi pagi waktu saya mau masuk ke sakristi, saya lihat ada satu anak kecil mungkin umur 5-6 tahun. Dia lagi pegang adiknya umur 1-2 tahun. Dibimbing pelan-pelan masuk ke gereja. Seneng ya lihat kalau kakak adik bisa begitu rukun. Beberapa minggu yang lalu saya terima satu foto seorang anak kecil juga lagi jaga adiknya, masih bayi. Jadi dijagain adiknya. Seneng lihat saudara yang sangat akur. Dan dalam kitab suci juga dikatakan betapa indahnya saudara yang hidup dalam persatuan. Kita sebagai manusia membutuhkan saudara. Bagaimana kita perlu saling menolong satu dengan yang lain. Beberapa hari yang lalu saya sempat dapat kesempatan untuk mendengarkan dan menanggapi pidatonya dari Ramos Horta, presiden dari East Timor. Waktu itu beliau bicara di Atmajaya Jakarta. Beliau bicara tentang pentingnya persaudaraan manusia satu dengan yang lain. Sungguh kalau kita ini jadi saudara satu dengan yang lain, hidup itu indah. Kalau lagi jalan-jalan sama saudara, bisa ketawa-ketawa, bisa cerita bagaimana kita masih kecil, indah sekali. Sayangnya pada kenyataannya menjadi saudara seringkali tidak seindah yang kita harapkan, tidak seindah yang kita bayangkan. Karena banyak persaudaraan retak, pecah karena uang. Ternyata uang bisa merusak hal yang begitu indah. Anda ingat dalam kitab suci, pembunuhan yang pertama itu antara siapa? Kain dan Abel. Kain dan Abel itu siapa? Kakak dan adik. Saudara membunuh adiknya, kakak membunuh adiknya. Kisah lain dalam kitab suci, kita melihat Yusuf pemimpi dijual oleh siapa? Kakak-kakaknya menjual adiknya sebagai budak. Makanya kalau dalam Injil hari ini kita mendengar seorang yang minta kepada Yesus supaya bilang kepada saudaranya untuk membagi warisan, ini bukan hal yang baru buat kita. Apalagi zaman sekarang, saudara sering sekali berantem, pecah, bisa saling bunuh. Karena apa?
warisan. Jadi ternyata uang yang seharusnya adalah hal yang baik, ternyata karena keserakahan manusia jadi disalahgunakan. Makanya uang tanpa Tuhan itu bukan menjadi berkat, tetapi menjadi kutuk. Ada banyak keluarga yang tadinya hidup sederhana. Waktu hidup sederhana itu begitu akur satu dengan yang lain, penuh sukacita sebagai saudara-saudari. Udah kaya, bukannya malah sukacita, malah berantem. Karena apa? Uang jadi nomor satu. Kenapa sih uang ini jadi nomor satu? Tentu karena banyak hal dalam hidup perlu uang. Tapi bukan hanya itu. Ini juga karena uang jadi penentu status kita, harga diri kita. Uang bisa menyelesaikan banyak masalah. Makanya kalau punya uang pikirnya, apa masalah yang aku tidak bisa selesain? Semua bisa diselesain. Orang bisa dibeli dengan uang, persahabatan bisa dibeli dengan uang, cinta bisa dibeli dengan uang. Pikirnya semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Orang yang punya uang seringkali merasa menjadi sangat berkuasa. Kamu perlu ikutin aku. Aku bisa ngatur kamu. Karena kamu siapa? Aku punya uang. Orang yang punya uang merasa harus dihormati. Makanya ada yang bilang rich people rarely laugh at themselves. Orang kaya jarang ketawa terhadap dirinya sendiri. Karena dia lihat dirinya begitu serius. Aku ini orang penting. Aku orang hebat. Kamu harus hargain aku. Uang seringkali buat kita lupa siapa kita. Kalau kita dikuasai oleh uang, uang menjadi segalanya, uang menjadi nomor satu, bahkan kita lupa ada Tuhan. Kita lupa untuk bersyukur. Ini kan bicara soal warisan. Tapi orang ini bersyukur gak bahwa menerima dari orang tuanya hal yang begitu berharga? Tapi karena tidak bisa bersyukur, dia dikuasai oleh uang. Uang bukan lagi jadi berkat, tapi jadi kutu. Makanya kita harus hati-hati. Jangan sampai yang seharusnya menjadi berkat menjadi kutuk yang menghancurkan kita. Makanya Yesus bilang apa di sini? Demikianlah jadinya dengan siapa orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri tetapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Ini orang bodoh. Kita mesti berdoa supaya Tuhan bimbing kita. Dikasih berkat, uangnya ada, tetapi juga jadi bijaksana. Bagaimana bisa gunakan uang ini dengan baik? Bagaimana bisa memanage berkat yang Tuhan udah kasih kepada kita sehingga jadi berguna buat kita dan bisa bantu orang lain? Bagaimana berkat ini bisa membawa kita untuk semakin hidup penuh syukur? Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Aku mau bagi berkat ini juga buat orang lain. Aku mau bagi berkat ini buat gereja, buat paroki Redemptor Mundi. Aku mau berkat ini dibagi buat orang-orang yang hidupnya berkekurangan. Kita bersyukur ya, selama masa pandemi gereja tidak berkekurangan berkat. Karena ada banyak orang yang murah hati. Sehingga gereja juga bisa bantu sampai selama 2 tahun. 200 keluarga setiap bulan dikasih barang-barang kebutuhan pokok setiap hari. Itu kenapa gereja bisa lakukan? Karena ada banyak orang yang dengan uangnya bersyukur, berbagi, murah hati kepada orang lain, sehingga bisa bantu
banyak orang lain, banyak keluarga. Uang jadi berkat. Kalau ada uang bersama Tuhan, uang ini tidak sia-sia. Tapi kalau uang tanpa Tuhan, yang ada adalah seperti dikatakan dalam bacaan pertama, kesia-siaan. Makanya supaya Anda bisa tetap terima berkat uang, tetapi tidak dirusak oleh uang, gimana caranya? Harus selalu belajar murah hati, berbagi kepada yang lain, berbagi pada yang berkekurangan, bantu gereja, bantu kelompok-kelompok yang membutuhkan buat bantu orang lain lagi. Dengan demikian, kita tidak dikuasai oleh uang. Uang berfungsi sebagaimana seharusnya. Saya mau tutup dengan satu kisah yang saya baca, sangat indah, tentang Grace Kelly. Anda tahu gak Grace Kelly? Grace Kelly ini aktris wanita yang sangat cantik. Mama saya seneng sekali sama Grace Kelly. Jadi waktu saya masih kecil kadang-kadang saya suka dengar mama saya bicara namanya Grace Kelly. Kalau Anda belum pernah lihat, nanti Anda coba cari fotonya di internet. Dia sangat-sangat cantik, sangat terkenal. Bahkan satu kali dia itu menerima hadiah Oscar dari Hollywood. Tapi yang saya mau sampaikan kepada Anda ini bukan soal keterkenalannya, bukan soal kayaknya Grace Kelly, tapi soal imannya. Dia hidup dengan iman yang luar biasa. Dari dia masih kecil dia udah dibaptis Katolik. Kemudian dia sekolah di sekolah Katolik. Kemudian karena kecantikannya dia jadi aktris yang sangat terkenal. Waktu dia menang Oscar, apa yang dia rasakan harusnya kan jadi bahagia sekali kan? Tapi ternyata dia merasa, aduh kok kayaknya masih ada sesuatu yang kosong dalam dirinya. Dia gak terlalu bahagia. Ketika dia udah menikah, dia menemukan pasangan yang seiman, yang luar biasa. Dia bisa berbagi hidup. Dia menyadari kenapa ya waktu dia jadi aktris kok rasanya gak terlalu bahagia. Yang dia sadari adalah ternyata waktu dia di Hollywood penuh dengan orang yang cantik, penuh dengan orang yang ganteng, penuh dengan orang yang terkenal, superstar, ya, bintang, terkenal di mana-mana. Grace Kelly bilang, yang saya rasakan di Hollywood itu ada banyak sekali ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena ada banyak orang yang ada di Hollywood itu takut gagal. Udah sampai ke Hollywood, gimana kalau peranannya selalu itu peran sampingan aja. Gak pernah jadi peran utama, gak pernah jadi star. Takut gagal. Yang udah jadi star takut gak? Ternyata yang udah jadi bintang juga takut. Karena mereka takut gak terkenal lagi. Takut jatuh, takut sinarnya memudar. Makanya gak heran kan? Kita sering sekali dengar bagaimana aktor, aktris yang begitu terkenal ternyata frustrasi. Bahkan ada yang bunuh diri, kosong di dalamnya. Mereka udah terkenal, udah punya banyak uang, udah punya banyak pengikut. Tapi tanpa Tuhan itu gak ada artinya, sia-sia, bahkan bisa menjadi kutuk. Nah, puji Tuhan, Grace Kelly ini selalu pegang imannya. Waktu dia mau cari pasangan hidup, Anda tahu gak suaminya siapa? Suaminya adalah Pangeran Reynard dari Monaco. Dia senang sekali sama Pangeran Reynard, bukan pertama-tama karena gantengnya, juga ganteng. Bukan pertama-tama karena kayanya, juga kaya. Tapi yang buat dia itu senang sekali sama Pangeran Reynard karena mereka punya iman yang sama, sama-sama Katolik.
Dan sama-sama bukan sekedar Katolik yang pergi ke gereja tiap hari Minggu, itu udah penting sekali. Tapi mereka rajin doa sama-sama. Anak-anak dididik dalam iman. Nilai kekatolikan ini menjadi yang utama dalam hidup mereka. Sehingga mereka tidak disilaukan dengan uang. Tuhan menjadi yang pertama dalam hidup mereka. Grace Kelly bukan santo atau santa, bukan beata, tapi dia tentu ada banyak kekurangannya, keterbatasannya, tapi imannya selalu buat dia menjadi kuat. Grace Kelly meninggalnya waktu dia baru umur 52. Waktu dia umur 51, dia sempat jadi bagian dari satu production televisi yang katakan, "A family that prays together stays together." Satu keluarga yang doa bersama itu selalu Tuhan persatukan. Itu waktu dia umur 51. 52 waktu dia lagi nyetir, dia kena serangan, pembuluh darahnya pecah, lalu dia gak sadar dan kecelakaan. Waktu itu dia meninggal. Tapi hari itu adalah hari yang khusus buat gereja. Gereja merayakan kemenangan salib Kristus. Kita gak tahu artinya apa. Tapi kalau kita lihat dari bagaimana Grace Kelly ini hidup dengan penuh iman, hidup dengan Yesus sebagai sumber kekuatannya, kita bisa lihat bagaimana Yesus mencintai dia. Dia dipanggil kembali ke rumah Bapa di hari yang penting buat gereja. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur untuk berbagai berkat yang Tuhan udah kasih kepada kita. Berkat materi. Semoga berkat ini sungguh-sungguh jadi berkat, bukan jadi kutuk. Karena kita selalu hidup dalam Tuhan. Amin.